Nyonya aku itu pas aku di rumah kan bilangnya kan, yuk aku gak tahan, yuk aku pengen mati, yuk ini apa yuk. Tapi alhamdulillah aku di sini yo gak apa-apa teman-teman. Wajar tangannya sakit wajar, memang disembuhkan. Tapi nggak yang sampai kuarah itu enggak. Terus tak tanya, Nyonya pas waktu aku di rumah kenapa kok kayak seakan-akan itu kayak nggak bisa hidup tanpa aku terus cepetan ke sini, giliran di sini yo nggak apa-apa. Yo nggak kenapa-napa kayak gitu. Karena katanya sudah terbiasa karena ada aku, karena kita harus terbiasa bersama, jadi kayak bawaan itu orang tua itu tenang kayak gitu. Jadi keberadaanku itu menenangkan seperti itu, katanya seperti itu. Memang kehidupan tuh seperti ini ya. Kalau kita ada itu kayak kita itu disia-siakan. Kalau sudah tiada baru terasa seperti itu. Yuk pulang ada manfaatnya ya teman-teman. Bismillah. Kacang tanah kali 3, iwak teri 600 gram kali 3. Nah ini iwak pindang ya, mereka nggak ada yang mau makan. Sisaannya buat aku sama Ame. Pakai sambal-sambal enak. Wah ya, yang aku minta ini. Ano timun, godong ketumbar sama seledri. Timun. Ini timun ini dimakan gini enak ya. Tapi kalau nyonya aku nggak mau dimasak kuah. Ini matangnya juga cepet ya. Ini timun yang kulitnya coklat itu loh pemirsa, yang beli zaman dulu itu. Aku minta 3 potong ya. Kulitnya seperti ini ya pemirsa. Jadi kulitnya coklat-coklat. Nah. Ya lebih kenyal. Renyah, nggak terlalu manis. Aku sebenarnya mau nganterin sambal teri kacang ke rumah Ibu Heni. Ibu Heni ini pergi keluar makan bersama anak cucunya. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu anak-anak juga nggak pulang makan ya. Seperti itu. Tapi karena timun ini harus segera dimakan, jadi masak timun. Empuk dulu. Mang celik nih. Ini dedaunan ya. Ini cepat teman-teman. Cakap ya soalnya. Kuit. Mayo. Tadi ăn cái mana ke ngoài miền. Mana bisa mau lipai liuk lipai tiệt. Meo. Ini saya tadi kan kacang. Ada ini masak gampang ya. Ibu ini datang. Punya chị Minh Bài. Bùi bùi. Bùi. Chắc cái giờ tài tính sao ăn chị? Ai tại từ chị? 如果很重我帮忙。不要。小心啊。谢谢。吃饱了没？吃饱了。好，拜拜。好，谢谢啊。拜拜，谢谢。哎，洋葱忘记，等一下。洋葱。什么？洋葱。原来你删掉啦，这个不用洗，一定洗干净了可以吃。好，谢谢。拜拜。谢谢。Ini namanya kue bulan teman. Yiping, kita beli banyak. Ini mau dibagi-bagi ya, sebagian ada yang titip, sebagian dibagi-bagi. Yiping tuh seperti ini teman. Ini yang bungkus-bungkusan. Seperti ini. Kue bulan ini mau festival. Oh sama. Halo, ni hao. 这个是哪里的阿姨？
这个要定的，要定才有。它是这样的。它是，哎，现在变漂亮了呢哈。真的哦，谢谢啊。这个你真的可以吃，它是好像虾饼还是花枝饼的啦。对的，里面有那个，你可以用。我睇这像是咖喱咖喱的虾饼，睇这感觉都是伊利的咖喱咖喱。卡里，哦，不是不是，不是哈。那个这个你可以先去蒸一蒸哈，然后放到冷冻比较新鲜。哦，这个是让，如果我们也有做过啦，这个推冰等一下煎一煎用小火 OK 对对。我是先给它蒸一蒸，然后再来烧一点油哈，这样油慢小再用煎的，两边煎的酥酥安尼。OK 好，要蒸一下比较好。谢谢。我跟你讲哈，嘿，这就细了啦。好，你看啥？啥高水啦，还是大好的。来。现在全部都包装了。即马早起该载进来，伊摆落去那里啦。啊，无你过来咱无法度，这先可能一个月啦。嘿嘿，好，按一个月，谢谢你。啊，好像770哈。这伊吼，伊有包装起来，伊毋是像咱较早买包装起来。现在一包一包一包。再放较久。一个谢谢哦，阿姐阿姨，不妨冷冻。好。Seperti ini ya, mau makan aku teman. Ini sambal kacang Mbah Darmi teman. Mbah Darmi itu masih saudara dan beliau tuh jualan. Aku mau ambil secukupnya ya. Aduh ya Allah, keras sekali. Ini tak taruh kulkas ya, sekian purnama. Terus aku tambahin air panas nanti. Sudahlah ya. Ini air panas ya. Sudah. Halo assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayu semangat. Iki ceritanya arep nyapo yuk. Ini ceritanya aku mau makan sego pecel teman-teman. Nasi pecel ini sambal pecel dari Indonesia. Ini aku beli dengan uang cuma Rp50.000 teman-teman. Murah banget. Ini belinya di Mbah Darmi. Mbah Darmi itu aku yang pas waktu ada video beli nasi pecel sama mbokku itu teman-teman. Mbah Darmi itu masih ada saudara sama kita. Jadi Mbah Darmi itu pernah, Mbah Darmi dulu itu menikahi saudara dari nenek saya. Menikahi emasnya nenek kandung saya seperti itu. Kayak gak salah loh ya teman-teman. Emas apa adik ya, gak ngerti aku. Mbah Darmo, seperti itu. Nah seperti itu. Terus ini aku beli tempe dari Indek itu mau tak goreng sama telur. Nyonyamu ngapo? Nyonyaku nulis nomor, nanti nyonya mau pergi sama Cece sorean. Kita kecurutkan minyaknya teman. Duh kok mati. Cerut sedikit aja, nggak usah oke. Yes. Ya aku godok banyu ya teman. Ini tempenya. Ini lebih enak menurutku. Bareng semua. Gak habis teman. Garam dulu, bumbuin ya, langsung kayak gini aja, kasih garam. Ini tak simpan ya teman-teman, karena aku punya banyak banget kacang tanah, lalapannya kacang tanahan. Oh. Pakai piring baru, jeng.现在看这个一下，结束再看那一个。ini gue lupa. Halo Mbah Darmi, assalamualaikum. Mbah Darmi sambelmu tak bawa sampai Taiwan Mbah. Sekarang tak carupi Mbah.
Apakah majikan Yayu mau seperti ini? Majikanku tuh nggak mau sembarangan makan, teman. Majikanku tuh, apalagi ini pedas. Ini pedas, teman. Ini yang tuku adalah Rio ya. Aku minta tolong sama Rio tuku. Jadi itu ada kisah, teman-teman. Kalau di kampung zaman dahulu kala itu ada titisan-titisan, reinkarnasi kayak gitu. Jadi Mbah Darmi itu menikah dengan Mbah Darmo. Mbah Darmo itu kalau tidak salah itu adik mbah kandung perempuanku, Mbah Wedokku. Terus setelah itu Mbah Darmo wafat. Setelah Mbah Darmo wafat, jadi tuh katanya orang itu nitis neng Rio, teman-teman. Jadi Rio itu adalah titisan Mbah Darmo. Itu kalau di dalam Islam tidak ada ya, tapi itu kalau orang Jawa zaman dahulu kala ada cerita seperti itu. Jadi zaman Rio lahir apa segala macam itu ada cerita-cerita yang bisa dibilang itu sulit dipercaya, tapi memang ada cerita seperti itu, teman-teman. Kan pas waktu itu udah nangin, Rio tuh masih kecil, selala 2 tahunan kalau nggak salah, ngomong juga belum begitu bisa, udan angin, udan kewenceng banget. Tuh Mbah Darmi zaman dahulu itu nggak tahu apa gitu, jadi Rio bangun, terus bangunin pakku, terus bilang, Pak, gendengnya Mbah Darmi itu terbang semua, kamu kesana bantuin benerin gendengnya Mbah Darmi. Itu anak kecil, masih kecil, selala kayak gitu. Terus akhirnya pakku tuh naik sepeda ontel ke sana dan beneran terjadi. Jadi gendengnya Mbah Darmi itu melebat semua kayak gitu, terbang semua. Itu kalau cerita iso dipercaya iso ora, tapi kayak yang ya iso dipercaya iso ora, padahal anak itu tidur di rumah tapi dia bisa berkata seperti itu. Dan itu beneran gendengnya Mbah Darmi itu terbang semua kayak gitu. Percaya gak percaya ya karep ya. Tapi memang ada cerita seperti itu. Sambel Mbok Darmi. Nah, kita kasihlah ini sambal kacang. Sego pecel piring seng. Nah, alhamdulillah makan, teman. Kalau di kampung itu ya, aku ngelihat orang di kampung itu ya, teman-teman. Nggak mau makan kacang tanah, katanya asam urat. Nggak mau makan bayam, katanya asam urat. Kalau di sini tuh nggak ada, teman-teman. Nyonyaku udang ya dimakan apa, dimakan ini, dimakan ya, nggak ada cerita apa. Bayam dimakan semua, dimakan juga nggak kenapa-napa. Kalau mbokku sekarang nggak boleh makan protein nabati karena gangguan ginjal. Ya, bersyukurlah kita yang masih diberi nikmat makan apapun bisa, bersyukurlah teman. Ini dalamnya bermacam-macam bolo. Aku pakai kerupuk ya, ini aku suka. Nasi pecel Mbah Darmi. Kalau di kampung nasi pecel Rp7.000 pakai gorengan banyak, pakai telur, pakai apa. Kalau di kampung itu lebih baik beli daripada masak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin amin. Kemecer. Enak. Daun jeruknya kroso, pedas, manis, nggak yang terlalu asinnya pas. Kalau di Taiwan itu nasi seperti ketan. Dia kenyal pulen seperti ketan. Itu kelebihannya ya. Mau dimakan pakai sambal enak. Ini kelebihannya sambal kacangnya nggak yang berminyak gitu. Aku pernah beli sambal kacang berminyak, itu juga ada.
Aku suka tempe yang kedelainya seperti ini ya. Dia melenus-melenus gitu, nggak yang padat. Kayak kacang itu masih utuh-utuhan gitu kedelainya. Kalau di sini kita makan tempe tuh kayak tempe tapi kurang kerasa tempe gitu loh. Kayak kedelainya tuh kurang kerasa gitu menurut aku loh ya. Tapi kalau aku pas waktu dia Kediri makan tempe Kediri itu dia tuh kerasa tempe banget gitu loh. Tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata ya. Tempenya ngeledis-ngeledis gini yang enak itu. Nyonya aku itu pas aku di rumah kan bilangnya kan, yuk aku gak tahan, yuk aku pengen mati, yuk ini apa yuk. Tapi alhamdulillah aku di sini yuk gak apa-apa teman-teman. Wajar, tangannya sakit wajar, memang disembuhkan. Tapi nggak yang sampai parah itu enggak. Terus tak tanya, Nyonya pas waktu aku di rumah kenapa kok kayak seakan-akan itu kayak nggak bisa hidup tanpa aku suruh cepetan ke sini, giliran di sini yo nggak apa-apa, yo nggak kenapa-napa kayak gitu. Karena katanya sudah terbiasa karena ada aku, terus ada anak perempuannya itu kurang nyaman. Jadi nyonya aku tuh kurang suka diatur-atur sama anak perempuannya, kurang suka. Jadi kalau ada aku, ibaratnya aku di sini kerja nggak kerja, karena kita harus terbiasa bersama, jadi kayak bawaan itu orang tua itu tenang kayak gitu. Jadi keberadaanku itu menenangkan seperti itu, katanya seperti itu. Memang kehidupan tuh seperti ini ya. Kalau kita ada itu kayak kita itu disia-siakan. Kalau sudah tiada baru terasa seperti itu. Yuk pulang ada manfaatnya ya teman-teman. Bismillah. Ini kerja nengkin itu enak tuh ya. Menurut enak. Daripada kerja aku dari zaman aku kerja di Jakarta, di Surabaya, di mana yang paling enak yang di sini. Orang-orang di sini tuh memanusiakan manusia. Pulang dari Korea, misalnya banyak jajan atau apa-apa, itu aku di kamar tuh diantarin ke kamar. Yuk ini buat kamu, yuk apa yuk. Kayak baik banget.
Di Taiwan gajinya gede ya yuk, enak ya yuk apa. Gaji di Taiwan gede tapi harga barang juga mahal teman-teman. Tempe, seadah tempe ibaratnya Rp30.000. Satu lonjor tempe Rp30.000. Kalau di kampung Rp30.000 habis dapat nasi satu bungkus cuma 7.000. Dapat telur, dapat ini, dapat apa. Bedanya kayak gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan di luar negeri gajinya gede pasti akan bisa membeli dunia dan isinya enggak itu enggak. Nyonya aku juga bilang, saking Nyonya senengnya karena Yayu mau pulang lagi ke Taiwan, itu Nyonya sampai nggak iso turu karena mikirin hari besok Yayu itu sudah sampai rumah sini kayak gitu. Jadi kisah hidup seseorang itu kita nggak ada yang tahu teman-teman. Dulu aku pernah diusir dari rumah ini. Gara-gara di Tanjung di rumah adik katanya bersihin kurang bersih apa segala macam, banyak kompor itu. Ceritanya kayak gitu. Loh kenapa kok sampai rumahku di depan itu rumah kayu? Ya karena itu teman-teman. Rumah kayu itu titik balik aku yang diusir dari Taichung itu. Jadi karena aku itu masih punya tabungan. Jadi tanah itu baru tak beli, terus aku punya tabungan. Terus tabungan itu aku belikan kerangka rumah kayu itu. Rumah kayu itu rumah kayu 18-an, 18 cm. 19, 18, 19 cm. Jadi kalau beli rumah kayu itu kita nggak bisa beli langsung jadi bersama dinding-dindingnya itu enggak teman-teman. Jadi rumah kayu itu aku beli, juga belum ada gentengnya. Beli rumah kayu, cuman ragangan tok. Setelah dipasang ragang, pondasi dulu. Sedangkan kita lelang kayu teman-teman, lelang kayu depan, lelangnya di TPK ya teman-teman. Itu dah, tapi ya nggak apa-apa. Itu ada nilai pelajaran berharga, mahal. Membeli pelajaran itu mahal di dalam kehidupan kita yaitu. Ya semoga ada suatu kedepannya nanti ada rezeki yang tidak terduga, orang ngiro, orang nyono. Seperti itu kita dimudahkan dalam segala hal, dalam segala urusan seperti itu. Ya amin lah ya. Ya wes,
Kira-kira video ini cukup sampai di sini teman-teman. Saya Ayu Jayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangi.